A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas kesepakatan dan kesesuaian akhlaki di dalam rumah, di mana kita ketahui bersama bahwa mustahil akan terjadi kesepakatan akhlaki 100% di dalam rumah. Olehnya itu kita telah membahasnya kekurangan daripada 50% dan 30% dari kesepakatan dan kesesuaian akhlaki tersebut, di mana kita bisa merujuk pada bagian pertama tentang cinta. Nah, pada pembahasan selanjutnya, yaitu bagian kedua, membahas tentang memaafkan. Nah, yang menjadi pembahasan kita kali ini dan perlu diperhatikan adalah memaafkan. Yakni kita berharap jika tidak ada mahabbah di dalam rumah, tidak ada cinta di dalam rumah, kita bisa menggantinya dengan maaf dan memaafkan. Sebenarnya kata maaf sangatlah suci. Ketika manusia menggambarkan kata ini atau kita sedang menghayalkan kata ini, kita melihat bahwa ada cahaya yang mengelilingi di dalam kata maaf ini. Begitu sucinya kata maaf ini, sehingga perlahan-lahan kata cinta akan mengalir di lisannya. Dalam Al-Quran sangat ditekankan tentang maaf dan memaafkan, di mana hal tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Nah, tingkatan pertama adalah seseorang melihat keburukan, akan tetapi dikarenakan Tuhan atau rasa kemanusiaan, dia memaafkannya. Jadi yang pertama ini adalah tingkatan pertama, di mana ketika kita melihat seseorang mempunyai keburukan atau dia melakukan keburukan kepada kita dikarenakan Tuhan atau dikarenakan rasa kemanusiaan, maka kita memaafkannya. Di mana dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yakni bagaimana? Yakni wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang muslim, kalian harus menjadikan maaf dan memaafkan sebagai cara, metode dan pedoman kalian, dan harus memerintahkan penghuni rumah dan keluarga untuk saling memaafkan. Olehnya itu, tingkatan pertama ini adalah melihat keburukan lalu memaafkannya. Misalnya dalam rumah, ketika anak berkata kasar secara tidak sengaja, kita telah melihat keburukan anak tersebut dengan berkata kasar kepada kakaknya atau kepada orang tuanya atau kepada kita sendiri. Nah, karena dengan rasa kemanusiaan atau dikarenakan Tuhan, kita memaafkannya. Nah, itu adalah bagian pertama. Tingkatan kedua adalah lebih tinggi dari tingkatan pertama, di mana Al-Quran memerintahkan atau menginginkan kita supaya manusia mencapai tempat, kedudukan, atau makam di mana kita tidak melihat lagi keburukan. Yakni, misalnya jadilah seorang suami atau jadilah seorang istri yang pemaaf, di mana suami tidak melihat keburukan atau kesalahan istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri tidak melihat lagi keburukan dan kesalahan suaminya, sehingga mengharuskan atau mewajibkan kita untuk meminta maaf. Nah, hal ini disebut dengan saf, yakni berlapang dada. Sebagaimana dalam Al-Quran pada surah An-Nur dikatakan bahwa, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Nah, jadi kita sebagai manusia, kita sebagai seorang muslim atau muslimah, yakni memaafkanlah, milikilah atau punyailah sifat ini.
Kemudian kita saf, yakni berlapang dada. Jangan melihat keburukan dan kejelekan seseorang. Apakah kita tidak mau dimaafkan di hari akhirat oleh Tuhan? Nah, orang-orang yang berbuat demikian di dunia ini, maka mereka juga akan dimaafkan oleh Tuhan, dan mereka juga akan berlapang dada di dunia ini, yakni tidak melihat keburukan orang lain, maka Tuhan juga tidak akan melihat keburukan mereka di hari akhirat. Nah, Al-Quran berkata, jika kalian menginginkan Tuhan memaafkan kalian di hari akhirat, maka milikilah sifat pemaaf dan memaafkan orang lain. Dan jika kalian ingin masuk surga tanpa perhitungan, maka janganlah berbuat perhitungan dengan orang lain. Janganlah mengungkit kesalahan istri kalian, janganlah mengungkit kesalahan suami kalian, dan janganlah memasukkannya di dalam hati. Berlapang dadalah. Nah, terdapat syair yang berkaitan tentang ini, di mana Imam Ali alaihissalam berkata, amurru alal laimi yasubbuni fakultu lahu innahu la yagnini. Artinya, aku bertemu dengan seorang manusia yang rendah, yakni dalam hal sifat, dia mempunyai sifat buruk, di mana aku bertemu dengan seorang manusia yang rendah dalam hal sifat buruk, yang berbuat buruk kepadaku. Maka aku berkata, yakni Imam Ali berkata, dia tidak sedang denganku, maka aku memaafkannya tanpa menghiraukannya. Yani Imam Ali ingin mengalihkan bahwa orang tersebut adalah tidak ada keperluan denganku, maka aku akan memaafkannya meskipun dia berbuat buruk kepadaku. Nah, di akhir surah Al-Furqan ayat 63 dalam menyifati mukmin dikatakan bahwa dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, dalam berhadapan dengan orang-orang jahat, orang jahil, dan orang bodoh, tidak sama sekali kita menghiraukannya. Kita harus mengalihkan perhatian kita. Kita jangan fokus kepada mereka. Nah, ketika suami memasuki rumah dan melihat rumah berantakan, keadaan anak-anak tidak terurus, yakni terabaikan, maka ibunya juga pun demikian, tidak seperti seorang istri yang bersuami, yakni keadaan yang amburadul dan sebagainya. Maka seorang suami yang baik, dia akan mengalihkan perhatiannya, dia tidak akan memperdulikannya, dia tidak akan memperhatikannya, dan juga tidak akan menghiraukannya. Dia akan menjadikan lapang dada di dalam dirinya. Nah, demikian juga jika istri melihat suaminya tidak mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, yakni seorang suami yang seakan-akan tidak mempunyai istri, maka janganlah menghiraukannya. Sifat ini berulang pada surah Al-Furqan ayat 72, yang artinya, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka berlalu dan dengan menjaga kehormatan dirinya. yakni ketika berhadapan dengan sesuatu yang sia-sia, perbuatan buruk, maka kita melaluinya dengan secara mulia. Nah, dari dua ayat ini kita ingin katakan bahwa seorang perempuan dan laki-laki mukmin haruslah mempunyai sifat pemaaf, bahkan sifat berlapang dada, yakni harus mencapai suatu makam di mana tidak melihat lagi keburukan dan kejelekan, tidak menghiraukannya, sebagaimana yang biasa kita lihat seperti seorang anak yang berusia 1 tahun ketika memukul wajah kita, maka kita tidak akan marah, bahkan kita tidak melihat suatu kesalahan, bahkan kita tidak melihat suatu keburukan, dikarenakan kita mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kita menganggap dia seorang yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, tidak mempunyai ilmu tentangnya, bahwa jika memukul itu akan memberikan suatu efek yang buruk atau mempunyai sifat yang jelek. Nah, itu adalah tingkatan kedua.
tingkatan ketiga adalah di mana dalam surah Al-Qasas ayat 54 dikatakan, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Yakni ketika mereka berbuat jahat atau mereka berbuat buruk, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Nah, dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, idfa'a billati hiya ahsanus sayyi'ah, yang artinya tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Yakni jika seseorang berbuat buruk kepadamu, maka tolak atau halangilah keburukan tersebut dengan sebaik-baiknya perbuatan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ahsin ila man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, di sini ada banyak sekali contoh atau kisah yang bisa kita lihat di mana pada zaman Rasulullah itu seorang Yahudi berbuat jahat kepada Nabi yang selalu melemparinya dengan batu, dengan kotoran, maka Rasulullah melewatinya secara mulia dan memaafkannya. Karena Rasulullah menganggap bahwa dia orang yang tidak berilmu, dia orang yang jahil, yang tidak mengetahui apa-apa. Kemudian dalam surah Yusuf, di mana dikatakan kisah tersebut adalah sebaik-baiknya kisah Ahsanul Qasas, kita sudah mengetahui di mana terjadi banyak keburukan atau kekejaman atau kesaliman yang dilakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf juga memaafkan dan berlapang dada. Nah, ada satu ayat dalam Al-Quran yang mempunyai dua makna, di mana ahli tafsir dan ahli akhlak, ulama akhlak ini memberikan tafsiran yang berbeda. Ahli tafsir menafsirkan atau memaknainya dengan makna yang lain, sementara ulama akhlak memaknainya juga dengan makna yang lain. Nah, ayat tersebut adalah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Surah Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Nah, biasanya dimaknai bahwa jika seseorang misalnya memotong tangan Anda, maka hukum syar'inya adalah tangannya juga itu harus dipotong. Ini adalah satu makna. Namun terdapat makna lain bahwa jika seseorang berbuat buruk kepada kalian dan kalian pun melakukan hal yang sama, yakni berbuat buruk juga membalasnya dengan suatu keburukan, maka orang tersebut berdosa dan Anda pun juga berdosa. Nah, pada hakikatnya Tuhan menginginkan seperti ini, bahwa wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, maka tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jika seseorang berbuat buruk kepada kita, jika seseorang menghina kita, janganlah berbalik membalasnya dengan menghinanya juga. Nah, sama dengan dalam hal tarbiyah anak. Jika anak orang lain memukul anak kita, maka jangan katakan kepada anak kita atau jangan kita perintahkan kepada anak kita untuk membalasnya dengan memukulnya juga. Tetapi ajarilah bagaimana anak kita mempertahankan diri dengan menahan tangan anak yang ingin memukulnya. yakni kita jangan mengajari anak kita untuk berbuat hal yang sama dengan membalasnya dengan keburukan. Nah, ini ayat ini bagus sekali. Misalnya kita bikin figura dan kita memajangnya di ruang tamu atau di mana, ayat tersebut adalah yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yakni tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Nah, tidak terpuji bagi seorang istri yang mendiamkan suaminya dikarenakan suaminya misalnya berlaku kasar. Nah, ini juga berlaku bagi misalnya seorang suami. Ya, tidak baik juga jika misalnya terdapat suatu permasalahan, kita saling mendiamkan istrinya, saling mendiamkan suaminya. Nah, menurut Al-Quran, istri atau suami tersebut yang berlaku atau berbuat demikian bukanlah istri dan bukanlah suami yang sebenar-benarnya atau bukanlah yang sejati.
Nah, suami itu yang bagaimana? Yaitu kembali kepada ayat tersebut, yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yakni ketika ia berlaku kasar, tersenyumlah. Nah, ketika ia mendiamkan, maka ajaklah bicara, berdamailah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pasangan suami istri yang saling membenci satu sama lain. Beliau berkata, segeralah berdamai dan usahakan mulailah berdamai dari seorang perempuan atau dari pihak istri. Nah, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walau kana zaliman, meskipun ia berlaku zalim, meskipun karena dia bersalah atau memulai perselisihan. Nabi berkata, benar, karena perempuan itu berperasaan, wanita atau istri itu berperasaan. Seorang perempuan atau seorang istri, dunianya adalah mahabbah, dunianya adalah cinta. Nah, jadilah seorang laki-laki yang adil, tidak melampiaskan keburukan-keburukan pada istri dan anak-anaknya. Nah, salah satu tarbiyah yang benar adalah mendidik manusia secara tidak langsung. Kesimpulannya adalah jika ada kesepakatan dan kesesuaian akhlak 70%, maka kita menggantinya dengan cinta. Nah, selain cinta adalah maaf dan memaafkan keburukan menjadi kebaikan, sehingga yang kekurangan tadi 30% atau 50% itu akan tertutupi sehingga menjadi sempurna, dan lingkungan serta suasana keluarga akan menjadi tenang seperti dikatakan dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha, yakni ketenangan bagi mereka. Nah, demikian bagian kedua dari pembahasan kesepakatan dan kesesuaian akhlaki, di mana pembahasan kita kali ini adalah memaafkan. Insya Allah kita bertemu lagi pada tema dan pembahasan yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.